Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah 4 hari makan daging, yang makan daging, kita sudah melalui hari besar Islam, Idul Adha dan hari Tasyrik. Malam ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi di Masjid Al-Fajr ini, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malam ini sudah masuk pada kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara hijrah ini adalah bicara tentang peristiwa besar dalam sejarah. Makanya karena peristiwa hijrah ini adalah peristiwa besar, sehingga di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dijadikan momen untuk membuat penanggalan Islam. Makanya kita kenal ada 1 Hijriah, 2 Hijriah, dan sekarang sudah 1443 Hijriah. Artinya banyak peristiwa di zaman Rasul, tapi kenapa pula hijrah Rasul yang dijadikan almanak dan penanggalan dalam Islam kalau bukan karena peristiwa ini begitu besar dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hijrah Rasul bukan pertama kali, tetapi para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka hijrah. Sebut saja Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia tidak sanggup lagi untuk menyampaikan dakwah di Irak kepada masyarakat Babylon karena kuatnya kekuasaan Namrud kala itu. Akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam harus hijrah dari negeri Babilonia, Irak, menuju Palestina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Ankabut ayat 26, inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku hijrah menuju Rabbku. Karena ketika kemudian suasana sudah tidak bisa lagi memungkinkan untuk mengembangkan dakwah, maka tentu harus mencari areal baru. Makanya Ibrahim pun kemudian hijrah dari Irak menuju Palestina. Tentu jauh sebelum Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 16, ketika menceritakan bagaimana kaum Nuh yang mulai berani kepada Nuh alaihi salatu wassalam, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Para pembesar kaum Nuh mengatakan, wahai Nuh, kalau engkau tidak berhenti terus menerus melancarkan dakwahmu, maka engkau akan termasuk orang-orang yang kami usir. Kalimat kami usir itu menunjukkan bahwa Nuh disuruh hijrah oleh kaumnya, nggak usah tinggal di sini. Bahkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam juga sama. Ketika kaum Sodom tidak bisa lagi didakwahi,
karena mereka melakukan banyak kemungkaran. Salah satunya adalah fahisyah yang sangat besar yang kita kenal hari ini dengan homoseksual ataupun lesbi. Itu semua berawal dari sejarah Nabi Lut. Itu perbuatan kaum Sodom, baik lesbi ataupun homoseksual itu. Sehingga Lut alaihi salatu wassalam berusaha untuk menemui mereka, tapi tidak ada yang beriman. Makanya Lut pun kemudian keluar dari kaum Sodom, dan setelah Lut hijrah kembali ke Palestina, kaum Sodom dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat negerinya oleh malaikat Jibril ke langit, kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada dua orang yang sedang berikhtilaf, berkelahi, anak muda dari Bani Israel satu dan anak muda dari kaum Kipti, kaum Fir'aun satu. Entah apa masalahnya, tiba-tiba kemudian pemuda dari Bani Israel ketika Musa lewat meminta tolong, maka Musa pun kemudian menolong pemuda Bani Israel. Fawakazahu Musa, maka Musa pun kemudian menolong laki-laki atau anak muda Bani Israel itu, dan berakhir dengan membunuh tanpa sengaja anak muda dari kaum Kipti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, fa kharaja minha khaifah yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka Musa pun terpaksa harus hijrah dari Mesir menuju mana? Madian, karena khawatir dengan keselamatannya, dan dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, selamatkan aku dari ancaman orang-orang zalim. Termasuk juga Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam, dan para nabi banyak yang berhijrah, dan ditutup dengan hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah, lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim, lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Nuh, Lut, Yunus, Saleh, dan juga para nabi yang lainnya. Nanti kita akan kisahkan sebahaya apa Nabi SAW sampai melakukan hijrah itu, dan apa penyebabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka hendak membuat makar kepada wahai Muhammad, liyuthbituka, untuk memenjarakan kamu, au yaqtuluka, untuk membunuhmu, au yukhrijuka, untuk mengusirmu, wa yamkuruna wa yamkurullah, silahkan kalian membuat makar, tapi Allah punya makar sendiri, dan Allah lah sebaik-baik makar. Ketika Nabi SAW sudah tidak bisa lagi berdakwah di kota Mekah. Pertama, memang penduduk Mekah sudah tidak menerima dakwah Islam, sampai-sampai 18 kabilah sepakat untuk membungkam Rasul, mengancam Rasul, mengintimidasi Rasul, sampai akhirnya Rasul pun mencari areal dakwah baru. Berdakwahlah Rasul ke Taif, tapi di Taif juga mengalami hal yang sama, menolak juga dakwahnya. Kemudian juga melihat kondisi para sahabat yang semakin hari semakin tertekan. Sebagian mereka ada yang sampai dibunuh dan mati syahid, seperti keluarga Ammar, di mana ibunya Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal. Kemudian ayahnya Yasir juga sama dibantai oleh Abu Jahal, keduanya mati syahid.
kemudian siksaan kepada Bilal, kepada Khabbab ibn Arat, dan banyak lagi para sahabat yang merasakan siksaan orang-orang Quraisy, menjadi sesak dada Rasul. Makanya kemudian melihat dua perkara tersebut, Rasul sudah tidak bisa lagi berdakwah, para sahabat sudah mulai disakiti, maka Rasul terpikir untuk mencari tempat yang aman bagi kelancaran dakwah dan bagi kenyamanan ibadah para sahabatnya. Dan tentunya ada pikiran yang lebih besar daripada itu, mendirikan daulah Islamiyah. Dari sini kemudian Nabi SAW ketika setelah ada beberapa orang muhajirin yang masuk Islam, kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair dan memberikan gambaran soal kota Madinah, maka kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa Allah memberikan gambaran Madinah lebih tepat untuk tempat hijrah Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi SAW pun melakukan hijrah. Bagaimana kisahnya? Ini yang menarik, kita akan kisahkan. Namun sebelumnya, sebenarnya gambaran Nabi SAW akan diusir dari kota Mekah dan akan hijrah ke Madinah itu sudah pernah disampaikan jauh-jauh hari oleh seorang pendeta kerabat Khadijah bintu Khuwailid, namanya Waraqah ibn Naufal. Jadi ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maka Rasul kan ketakutan tuh. Kemudian datang kepada Khadijah dengan demam yang sangat tinggi, kemudian mengatakan dathiruni dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasul untuk meredakan rasa takutnya. Maka kemudian keesokan harinya dibawa kepada Waraqah ibn Naufal, disuruh menceritakan apa yang dilihatnya. Lah salah satu perkataan Waraqah ibn Naufal, tahu bahwa apa yang dialami Rasul itu pertanda dia akan menjadi seorang Nabi. Makanya Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada Nabi SAW, ya laitani fiha jada'un, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah ibn Naufal kepada Rasul, duhai seandainya aku masih muda ketika orang-orang Quraisy mengusirmu, maka aku akan menolong, aku yang akan menjadi garda terdepan untuk membela. Nabi SAW heran perkataan Waraqah ini. Kenapa? Karena selama ini tidak ada celah orang-orang Quraisy kepada dia. Semua mengatakan Rasul itu sadiq, semua mengatakan Rasul itu amin, sadiqul amin, orangnya jujur dan amanah. Semua memuji Nabi. Masa orang seperti saya akan diusir? Makanya Rasul mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku wahai Waraqah? Kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Karena tidak ada orang yang seperti apa yang kau bawa wahai Muhammad kecuali pasti disakiti, pasti akan diberikan ujian. Artinya isyarat hijrah itu sudah ada kan, bahwa dia akan diusir dari Mekah dan akan hijrah ke Madinah. Kemudian juga isyarat hijrah juga dirasakan Nabi SAW ketika peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Yang pertama kali berjumpa Nabi siapa di langit pertama? Nabi Adam. Kenapa Nabi diperjumpakan dengan Adam? Salah satu hikmahnya adalah bahwa dia akan hijrah seperti hijrahnya Adam dari sorga ke bumi, maka engkau pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi isyarat hijrah itu sudah ada. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkali-kali hendak hijrah sendirian. Suatu ketika Abu Bakar itu sudah tidak tahan.
Akhirnya dia masukkan perbekalannya di atas unta, berangkat sendiri dia, mau meninggalkan Mekah. Rupanya berjumpa dengan Malik ibn Dighinnah, orang musyrik tapi baik, dan mengatakan, ila aina tadhhab ya Abu Bakrin, mau kemana kau pergi wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, biarkan aku pergi wahai Ibn Dighinnah, aku ingin beribadah kepada Allah dan tidak diusik orang-orang kafir Quraisy. Kata Ibn Dighinnah, wahai Abu Bakar, orang seperti kamu itu tidak layak keluar dari Mekah dan tidak layak dikeluarkan. Kemudian diberikan pujian oleh Ibn Dighinnah, persis seperti Khadijah memuji Nabi SAW. Kamu itu orang baik, suka menghormati tamu, membantu orang susah. Oh, ini orangnya jujur. Begitu seterusnya. Artinya isyarat-isyarat hijrah Rasul dan para sahabat itu memang sudah dirasakan. Makanya ketika betul-betul kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian teman-teman yang baik untuk kalian, maksudnya orang-orang Ansar, dan juga tempat yang nyaman untuk kalian, maksudnya Madinah. Dari sini menunjukkan bahwa Allah sudah mengizinkan Rasul untuk hijrah. Lalu siapa orang yang pertama hijrah? Dan siapa pula orang yang terakhir hijrah? Dan kapan Nabi SAW hijrah? Inilah yang menarik, kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi SAW akan hijrah dan juga para sahabatnya, maka orang-orang Quraisy ini tidak terima, takut kecolongan. Akhirnya kemudian mereka pun membuat rapat besar di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini yang membuat adalah kakek Rasul, namanya Qusay. Salah satu buyut Rasul itu namanya Qusay. Dialah yang membentuk Darun Nadwah. Untuk apa? Untuk tempat musyawarah orang-orang Quraisy kalau ada masalah, bermusyawarah di Darun Nadwah. Subhanallah. Darun Nadwah itu tempat yang dibangun oleh kakek Rasul, dibuat musyawarah oleh orang-orang Quraisy dalam rangka membunuh Rasul. Lihat jahatnya orang-orang Quraisy. Berkumpullah para tokoh-tokoh orang Quraisy seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Abu Lahab, di sana ada Uqbah ibn Abi Mu'aid, di sana ada Hakam ibn Abil As, di sana ada Nadhr ibn Al-Haris, di sana ada Zam'ah ibn Al-Aswad, Umayyah ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf, Tu'aimah ibn Adi, Nabi ibn Hajjaj, Munabbah ibn Hajjaj, dan banyak lagi tokoh-tokoh Quraisy dari berbagai macam kabilah rapat di Darun Nadwah itu. Subhanallah. Ketika iblis tahu akan ada rapat besar nih, rapat kabinet para pembesar suku-suku Quraisy ini, iblis tidak mau ketinggalan, mau ikut rapat juga, padahal gak diundang iblis itu ya. Akhirnya iblis ini tasyakul, menyerupai seorang kakek-kakek yang disebut dengan Syekhun Najd, orang tua dari Najd. Kenapa menyerupai kakek dari Najd? Karena Najd ini dikenal di tengah-tengah Quraisy itu kalau ngomong itu hujahnya kuat dan dihormati. Jadi iblis tidak menyerupai seseorang dari kabilah yang tidak terkenal gitu. Sengaja dia menyerupai seseorang dari kabilah yang terkenal hujahnya. Makanya iblis menyerupai Syekhun Najd, orang tua dari Najd. Kemudian minta izin ingin ikut rapat
Padahal mereka itu tidak mau memasukkan orang luar masuk, tapi karena mendengar dari Najd, silahkan masuk. Terjadilah rapat besar dipimpin oleh Abu Jahal. Iblis pula ikut rapat. Bayangkan coba, kalau rapat ada iblisnya, kacau tidak? Kacau. Rapat ada iblisnya, bukan kacau ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mulailah kemudian mereka saling berdiskusi tentang apa yang akan dirapatkan itu. Nih Muhammad mau kabur nih, masa kita akan diamkan saja? Kita harus bersiasat, membuat makar. Akhirnya kemudian orang pertama dari tokoh Quraisy mengatakan, bagaimana kalau seandainya si Muhammad itu kita usir saja dari Mekah? Tetapi iblis yang menyerupai Syekhun Najd mengatakan, jangan. Kalau kalian usir si Muhammad, kemudian pindah ke tempat lain, dakwahnya kemudian berkembang, dia akan balik menyerang kalian. Jangan diusir. Kemudian pendapat yang kedua muncul, bagaimana kalau seandainya kita bunuh saja? Maksudnya kita penjarakan saja dia biar mati dalam penjara. Diam-diam sajalah, kita tangkap, kita karungi, masukkan ke penjara, nggak ada yang tahu, biar dia mati di penjara gitu maksudnya. Tetapi iblis mengatakan tidak mungkin, pasti akan ketahuan. Kalau sampai Bani Hashim mengetahuinya, kalian akan perang. Sebaiknya jangan itu. Akhirnya kemudian berdirilah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Abu Jahal, dia mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh si Muhammad saja, tapi cara membunuhnya dengan cara main cantik. Caranya gimana? Supaya tidak ada pembalasan dari Bani Hashim. Sebaiknya kita masing-masing kabilah utus orang-orang anak-anak muda, kita gabungkan anak-anak muda dari berbagai macam kabilah, cukup sekali tebas saja. Jadi kita rame-rame membunuh Nabi. Jadi rame-rame kabilah membunuh Nabi. Tentu Bani Hashim akan berpikir lawannya banyak. Pasti ujung-ujungnya kita cukup bayar diat 100 ekor unta, kita kasih. Gitu. Tiba-tiba iblis berdiri, setuju aku katanya. Iblis pula ikut Abu Jahal. Harusnya Abu Jahal ikut iblis. Jadi iblis ikut Abu Jahal, menguatkan pendapat Abu Jahal. Dari sinilah turun surat yang saya tadi baca. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka pun kemudian membuat strategis dengan sangat matang sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Apa yang dikehendaki orang-orang Quraisy berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Rasul tidak hendak, atau Allah Subhanahu wa taala tidak redha kalau nabinya akan disakiti. Makanya Allah mengutus Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah terjadi rapat. Kemudian dalam rapat itu disimpulkan engkau akan diusir, engkau akan dipenjara, engkau akan dibunuh, dan mereka sepakat bahwa engkau akan dibunuh. Sebaiknya engkau jangan tidur malam ini. Jibril memberitahu kau jangan tidur malam ini. Akhirnya kemudian Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di waktu yang orang Arab jarang keluar, waktu zuhur. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ingin hijrah bersama sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi Rasul tahan, tunggu dulu sampai Allah izinkan aku hijrah. Rupanya Rasul SAW sudah memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar dilarang hijrah dulu itu supaya menjadi teman dia saat hijrah, gitu maksudnya. Makanya Nabi SAW kemudian datang ke rumah Abu Bakar siang-siang bolong tuh,
nggak ada orang Arab keluar karena panas terik luar biasa. Dan biasanya orang kalau keluar di waktu seperti itu pasti ada keperluan penting. Masuklah Rasul ke rumah Abu Bakar. Tiba-tiba kemudian di rumah Abu Bakar ada Asma dan Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masih kecil. Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, sambil mengisyaratkan, bisa enggak keluarkan dua putri ini, kita akan bicara empat mata. Tapi Abu Bakar mengatakan, Rasul, enggak apa-apa mereka dengar, mereka keluargaku, mereka amanah. Maka Nabi SAW kemudian mengutarakan bahwa dia akan hijrah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan dia hijrah. Innallaha qad adzina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku untuk hijrah. Ketika Abu Bakar mendengar Rasul mengatakan seperti itu, kata Abu Bakar, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Rasul, apakah aku ikut bersamamu? Apakah aku boleh menemani hijrahmu? Maka Rasul mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakar. Iya, engkau akan jadi temanku dalam hijrahku. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat orang bahagia bisa menangis kecuali ketika aku melihat ayahku Abu Bakar mendengar diajak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan anak-anak muda. Rasul dan Abu Bakar membuat siasat, dilibatkan anak-anak muda, dan di sini ada peran anak muda, ikhwan. Antum masih muda atau sudah tua? Kalau antum masih muda, lihat bagaimana peran anak muda dalam dakwah. Kalau umur 40 tahun ke bawah masih muda. Kalau 40 tahun ke atas siap-siap saja. Jadi Nabi SAW Abu Bakar ini mempersiapkan anak muda. Pertama, Ali bin Abi Thalib, anak muda. Tapi Abi Thalib anak muda yang menorehkan sejarah. Dialah satu-satunya anak muda yang pertama kali mengorbankan dirinya untuk Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di malam itu, dia mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kau tahu bahwa barang-barang titipan orang-orang Quraisy itu masih ada di rumah kita. Aku belum sempat mengembalikannya. Karena memang rumah Rasul itu adalah bank syariah pertama dalam Islam. Tempat penitipan barang. Bukan pegadaian. Ya, dititipkan barang. Ya. Sejak zaman Rasul muda sampai Rasul menikah, sampai Rasul diangkat jadi Nabi, walaupun orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka dengan dakwah Rasul, tapi masih suka nitipin barang kepada Rasul. Kalau mereka safar ke Syam, safar ke Yaman untuk berniaga, terkadang barang-barang berharga mereka titipkan kepada Rasul. Jadi rumah Khadijah itu tempat titipan barang. Sehingga Rasul mengatakan kepada Ali, ini titipan barang-barang orang banyak, kamu jangan ikut dulu, kamu harus mengembalikan dulu titipan-titipan ini kepada mereka. Susulah aku ke Madinah, dan kau harus yakin engkau tidak akan terjadi apapun. Nabi SAW memberikan garansi kepada Ali radhiyallahu anhu, engkau tidak akan terjadi apapun. Kata Rasul, tidurlah kau di kasurku, ambillah selimutku, dan kau tidak akan terjadi apapun. Maka ketika malam itu bergerak tuh, orang-orang Quraisy itu mengepung rumah Nabi SAW. Disinilah terjadi mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil debu atau pasir, kemudian dilempar ke atas. Maka debu itu ketika dilempar ke atas, datang angin, dan angin menghempas debu itu sehingga tidak ada wajah-wajah anak-anak muda orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasul kecuali menerpa wajahnya, dan terjadilah rasa kantuk di situ. Tiba-tiba mereka menguap, tiba-tiba mereka tertidur.
Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka juga dinding. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi. Tetapi jangan pula kemudian antum baca ayat ini mengelabui orang. Ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Diteparnya pasir. Masih nampak kemana? Ini mukjizat. Jangan coba-coba jadikan jimat ayat ini. Enggak laku. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW keluar malam itu, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sudah mempersiapkan perbekalannya. Semua harta Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini tujarul zahab, dia pembisnis emas, Abu Bakar itu. Dan kita tahu bahwa pembisnis emas itu pasti menguasai pasar, karena barang kecil harga mahal, lain dengan jual beras, satu karung harga murah. Kalau emas kan kecil tapi mahal, ya. Sehingga kalau untuk mengangkut emas semuanya bisa, jadi membawa semua kekayaannya untuk mendanai hijrah Nabi SAW. Luar biasa. Makanya ketika kemudian Abu Quhafa itu ayahandanya Abu Bakar, masih kafir, belum masuk Islam lagi, mendengar bahwa emas-emasnya dibawa semuanya oleh anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia memanggil Asma bintu Abi Bakar. Asma, kemari, karena Abu Quhafa buta. Apakah ayahmu membawa semua hartanya untuk dibawa keluar? Maka Asma pun kemudian, supaya ayahnya tidak, atau kakeknya tidak marah, tidak sedih, diambillah batu-batu kerikil, dimasukkan ke dalam karung, kemudian diletakkan di hadapan Abu Quhafa. Tidak, kayak emasnya masih banyak dalam karung. Namanya orang buta, nggak tahu. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun berangkat bersama Nabi SAW malam itu. Tetapi Rasul bersiasat. Nabi SAW tidak langsung melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, tapi mencari persembunyian di kota Mekah selama 3 hari, supaya disangka Nabi SAW sudah ada dalam perjalanan. Dan itu taktik bagaimana Nabi SAW dan kecerdasannya menghindari musuh. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW harus menyerahkan kepada bahaya, di mana pembesar-pembesar Quraisy siap memberikan 100 ekor unta untuk satu kepala Nabi? Kenapa Nabi SAW tidak disediakan saja buruk umpamanya, kan enak tuh naik buruknya dari Mekah ke Madinah, selesai. Sebagaimana ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Nabi SAW harus bersusah payah? Apa hikmahnya? Hikmahnya akhdhu bil asbab, bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mencari sebab. Mencari sebab. Cari apa? Cari apa? Ya. Biarin udah anak-anak. Baik, kembali. Jadi Nabi SAW sampai melakukan perjalanan yang sangat bahaya itu untuk sebuah ibarat, bahwa tujuan besar tidak bisa diraih kecuali dengan pengorbanan besar. Itu hikmahnya di sini. Coba antum tanya kepada orang-orang yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu yang sudah tua renta, yang sudah membesarkan anak-anak mereka sehingga menjadi orang-orang besar. Tanya kepada ibu ini, bagaimana dia merawat anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang sukses. Pasti akan bercerita perjuangan dia, kan?
Karena tidak mungkin ujuk-ujuk punya anak dibiarkan atau jadi menteri. Tidak mungkin. Mesti harus ada perjuangan dari orang tua dulu kan begitu. Bagaimana dia mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, mendanai anaknya sampai menjadi orang sukses. Artinya tujuan besar, harus ada pengorbanan besar. Nabi SAW itu akan membuat sebuah gerakan atau gebrakan dalam Islam, karena kelak di Madinah akan berdiri daulah Islamiyah, dan dari daulah Islamiyah inilah akan tersebar Islam ke seantero Arab bahkan dunia. Sehingga perkara besar, tujuan yang mulia, tentu harus ada pengorbanan. Di sini pelajarannya. Makanya Rasul dihadapkan dengan hijrah yang paling bahaya dalam sejarah. Ketika Nabi SAW mencari tempat untuk bersembunyi, rupanya Nabi SAW diarahkan kepada sebuah bukit. Di atas bukit itu ada gua, disebut dengan Gua Thur. Ketika itu Nabi SAW berapa usianya? 53 tahun. Itu usia Nabi ketika hijrah itu. Karena Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah sejak lahir sampai dia hijrah itu selama 53 tahun di usia dia itu. Artinya sudah tua. Melakukan perjalanan melelahkan yang luar biasa, harus naik ke atas bukit, mau bayangkan, mencari tempat persembunyian. Untuk siapa kalau bukan untuk kita? Kemudian setelah sampai di atas bukit, Nabi SAW melihat Mekah. Coba anda bayangkan, antum jauh dari kampung halaman, antum tidak diusir, tidak disakiti, antum hanya mencari nasib di tempat lain, ke Batam. Sampai di Batam pula antum susah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal tidak ada, harus tidur di kolong jembatan, kadang-kadang cari makan ngorek-ngorek di tong sampah. Pasti antum akan berpikir sedih, ingin pulang kan? Kalau gitu sedih kampung sajalah. Bahkan saya pernah berdialog dengan seorang ibu. Ibu ini di kampungnya, rumahnya tingkat bagus. Kemudian dia di Batam, dia ada kebun, dia bercocok tanam di kebun itu, karena menjaga tanahnya, karena tanahnya sengketa, takut kalau ditinggalkan diambil sama yang lain. Tapi dia harus hidup susah di situ. Dia bercerita kepada saya, Ustaz, saya pengen jual semua tanah ini, saya rindu kampung saya susah di sini. Masyarul muslimin, ini tidak diusir, antum tidak disakiti, tidak diusir orang kampung kan? Antum keluar sendiri dari kampung, tiba-tiba ngadu nasib di tempat orang, susah pula hidup antum. Pasti merasa tersayat, ingin pulang, tidak punya uang, sedihlah, menangis. Pas pula Idul Adha, dengar pula takbiran, ingat kampung, makin nangis antum. Ini yang tidak diusir loh. Kita aja sesak dadanya kan kalau terjadi kepada orang seperti itu. Bagaimana kalau seandainya orang ini diusir dari kampung yang sudah 53 tahun, dia tidak pernah keluar dari kampung itu, tiba-tiba diusir? Gimana tidak sedih, ikhwan? Makanya Nabi SAW menatap Mekah dari atas ketinggian itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ama wallah inni la akhruju minki wa inni la a'lamu annaki ahabba biladillahi ilallah wa akramuhu ala Allah walaula ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu, kata Rasul. Sambil memandang Mekah, Rasul mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku berat keluar dari engkau wahai Mekah,
Karena aku tahu tidak ada negeri yang paling dicintai Allah kecuali engkau wahai Mekah. Tidak ada negeri yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau wahai Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku, kata Rasul, aku tidak mungkin meninggalkan Mekah. Sedih Rasul itu keluar dari Mekah. Itu negerinya. Coba kalau antum bayangkan dulu, ada saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang diusir di mana? Rohingya, diusir dari negaranya kan. Coba lihat wajah-wajah mereka di YouTube itu, di televisi itu, sedih, bingung harus kemana, meminta suaka ke negara orang ditolak, mau kembali nggak diakui. Coba, itulah yang dirasakan para sahabat. Gambaran kecil lah kita lihat etnis Rohingya itu. Maka itulah sebagai gambaran kecil untuk mengingat gambaran besar bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat yang terusir dari Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hati nabinya sedih. Allah turunkan ayat suratul Qasas. Allah turunkan ayat suratul Qasas untuk menghibur Nabi. Di mana dalam suratul Qasas Allah menjelaskan bagaimana kondisi nabi-nabi sebelumnya yang mengalami hal yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj anni laka minan nasihin." Fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumi zalimin. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota. Orang bijak berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Persis seperti yang dialami Nabi kan. Orang-orang Mekah berunding untuk membunuh Nabi. Di kisah ini orang-orang besar Mesir berunding untuk membunuh Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengkiaskan bahwa apa yang kau alami wahai Muhammad persis seperti yang dialami Nabi Musa, gitu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, maka keluarlah dari kota ini, hijrahlah engkau dari Mesir sebagaimana engkau hijrah dari Mekah. Gitu maksudnya. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah Musa sebagaimana keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah dengan perasaan takut. Sama Rasul pun dikejar-kejar oleh pasukan orang-orang yang sudah diberi hadiahi untuk kepala Nabi. Kemudian Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang zalim. Maka Rasul mengatakan, Rabbi najjini minadh zalimin. Ya Rabb, aku pun sama, selamatkan aku dari orang-orang zalim. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Qisas ini untuk dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kau alami wahai Muhammad sudah pernah dialami para nabi, dan itulah sunanul anbiya, sunnahnya para nabi, harus seperti itu. Inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang seperti nabi, kemudian yang seperti nabi. Tenanglah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar saja dari perbatasan kota Mekah, Nabi SAW berdoa kepada Allah, turun surah atau turun ayat Al-Quran, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, ke tempat keluar pula dari tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang bisa menolongku. Artinya kalimat ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar, maksudnya kota Madinah, itu maksudnya. Dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, maksudnya kota Mekah. Kemudian berilah pertolongan kepadaku,
maka Allah pun mengirim para malaikat untuk melindungi Nabi. Ketika Nabi SAW berada di gua, pasukan Quraisy itu sudah sampai di gua itu, sudah ada di atasnya. Ya. Adapun riwayat bahwa lubang guanya ada sarang laba-laba itu riwayatnya maudhu, palsu, tidak perlu diceritakan. Memang masyhur di kalangan ahli sejarah. Ya. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, seandainya kita selonjorkan kaki ke depan gua, tentu mereka akan melihat kita. Ya. Tetapi Nabi SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pasti Allah menolong kita. Kalau Allah bersama kita, pasti Allah akan membela kita. Kalau bersama kita, pasti Allah akan mencukupkan kita. Maka kun ma'allah, senantiasa bersamalah kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat di sini ada pelajaran besar tentang sempurnanya tawakal Nabi SAW kepada Tuhannya. Musuh di atas, Rasul dalam gua, tapi Rasul yakin tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pasti menolong dia, dan Allah menolongnya. Kemudian juga keyakinan kuat Nabi SAW bahwa tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam gua, dan itu membuat ketenangan kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua inilah mendapatkan keagungan di hadapan Allah. Dialah teman Nabi SAW di dalam gua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Abu Bakar Siddiq dan Rasul di dalam gua dalam Al-Quran. Ketika keduanya berada dalam gua gitu ya, kemudian Allah mengatakan, la tahzan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Persis seperti yang dialami Nabi Musa. Ketika Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel, ya kan, tiba-tiba mentok di tengah padang pasir, di depannya lautan. Mau nyebrang kemana? Di depannya lautan. Mau balik ke Mesir, di belakangnya tentara Fir'aun. Itu namanya mundur kena maju kena, ya kan, maju kena lautan, mundur pula kena tentara Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam menenangkan Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iyallah sayahdi. Ingat, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk jalan keselamatan bagi kita. Kenapa Musa sangat yakin? Coba kan, di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun, kok Musa yakin bahwa akan selamat? Karena Musa pernah mengalami yang jauh lebih perit daripada ini. Kapan? Ketika dia dalam kotak, ketika masih bayi. Musa diletakkan di kotak oleh ibunya, disebut dengan tabut tuh. Kemudian tabut kotak itu terombang-ambing di tengah sungai Nil. Bagaimana kalau kotak itu karam? Bagaimana kalau seandainya kotak itu bocor? Bagaimana kalau seandainya Musa terpelanting ke sungai Nil? Apa dia bisa berenang? Tidak, masih bayi. Dalam kondisi bayi saja Allah subhanahu wa ta'ala menolong Musa. Sekarang Musa sudah besar, sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, ulul azmi minar rasul. Mustahil Allah tidak menolong dia. Dalam kondisi lemah saja Allah tolong, sekarang sudah jadi nabi, masa nggak ditolong? Gitu maksudnya. Makanya Musa dengan yakin bahwa kebersamaan Allah itu pasti akan menunjukkan jalan keluar. Itu yang ditanamkan Rasul kepada siapa? Abu Bakar. Tawakal yang seperti ini yang nggak ada di zaman sekarang. Yang mirip-mirip dengan kisah ini adalah kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dengan Ismail. Ya kan? Tiba-tiba Ibrahim meletakkan Hajar di wadin
ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tandus, kering kelontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, manusia pun tidak ada. Ya, bahasanya tempat anak buang jin itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bayangkan diletakkan di situ. Dan Ibrahim dilarang menemani Hajar, langsung pulang, letak balik. Ketika pulang tidak boleh menengok ke belakang, dipanggil pun tidak boleh jawab. Kejam enggak tuh? Ya, zahirnya kejam, tapi ini perintah Allah. Syahidnya adalah tawakalnya Hajar. Dia yakin kalau Allah bersama dia, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Makanya dia mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim tidak jawab, tapi mengisyaratkan saja. Maka Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah wa Ibrahim, idhab, pergi kau. Innallaha lan yudayyi'una, Allah tidak mungkin menyanyiakan kita di sini, pergi saja sana. Ini tawakal yang hilang nih pada diri kita ini. Betapa banyak orang-orang yang hilang tawakal, dunia ini seolah-olah kiamat. Baru dipecat perusahaan saja sudah vertigo, ada lagi percie. Jadi udah pusing tuh, udah 7 keliling kan, seolah-olah apa, rizkinya ada di situ. Kadang-kadang seperti itu kita ini. Jadi mudah panik gitu ya. Karena apa? Tidak tawakal, hilang tawakalnya. Lah dalam peristiwa hijrah ini memang ada pelajaran besar ya kawan. Maka Nabi SAW selama 3 hari dalam gua itu, disinilah peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu luar biasa dalam hijrah ya kawan. Yang paling berperan dalam hijrah Rasul semuanya keluarga Abu Bakar. Pertama Abu Bakar sendiri, yang kedua Abdurrahman ibn Abi Bakar, yang ketiga Asma ibn Abi Bakar, bintu Abi Bakar, kemudian yang keempat Amir ibn Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Baru kemudian ada temannya Abu Bakar, tetapi dia orang kafir, namanya Abdullah ibn Fuhairah, sebagai khirid, penunjuk jalan. Ini semua berperan dan semua sudah direncanakan. Sutradaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sudah dibagi tugas masing-masing. Abdurrahman, engkau menjadi informan. Ketika Rasul berada dalam gua, Abdurrahman putra Abu Bakar mencari tahu pergerakan orang-orang Quraisy itu. Kalau sudah dapat berita, malam-malam dia pun keluar bersembunyi-sembunyi, merayap-rayap sampai di gua, kemudian diceritakan bagaimana informasinya. Karena zaman dulu belum ada WA. Kalau ada WA senang saja Abdurrahman di Mekah, Rasul di gua OTW. Nah itu. Pasukan banyak nih, jumlahnya sekian, mana enggak ada. Ya harus datang ke, dan itu kalau sampai ketahuan nyawa taruhannya ikhwan. Bahkan Asma bintu Abi Bakar juga, dia yang mengantarkan makanan. Selama Rasul dan Abu Bakar dalam gua itu, Asmalah yang membuat makanan, tiap hari datang ke gua ngasih makan. Coba kalau ketahuan, perempuan tuh. Kemudian Amir ibn Fuhairah, budaknya Abu Bakar, pura-pura menjadi penggembala kambing di sekitar gua. Jadi kalau ada pergerakan dari musuh, dia memberikan isyarat. Ini semua anak-anak muda ikhwan. Jadi perjalanan Nabi SAW itu semua adalah perjuangan anak-anak muda. Ali radhiyallahu anhu anak muda, Abdurrahman bin Abi Bakar anak muda, Asma juga seorang putri Abu Bakar masih muda, Amir bin Fuhairah juga masih muda. Jadi betul-betul ini adalah dunia anak muda. Harusnya anak muda itu punya kreativitas yang membanggakan ikhwan, punya jasa. Walaupun tidak dikenal tidak ada masalah, tetapi harusnya anak muda itu meraih sebuah prestasi yang sangat besar. Tidak mesti harus terkenal. Saya contohkan,
di zaman Nabi Musa ada anak muda namanya Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun yang menemani Musa ketika mencari Nabi Khidir. Itu Yusha ibn Nun, pembantunya Nabi Musa. Dia membantu Nabi, belum jadi Nabi, tapi membantu Nabi. Tapi gara-gara membantu Nabi jadi Nabi. Yusha ibn Nun itu. Kisah Yusha ibn Nun dalam Al-Quran itu tidak diceritakan kecuali disentil dan diselipkan dalam kisah Musa mencari Khidir, itu saja. Itu pun tidak disebut namanya. Hanya bahasa Quran berkata Musa lifatah kepada pembantunya, nggak disebut namanya. Tapi ahli tafsir mengatakan maksud pembantunya dalam ayat itu adalah Yusha ibn Nun. Kisah Yusha ibn Nun cuma sampai di sini, nggak ada di Quran, cuma diselipkan di kisah Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Tapi lihat prestasinya. Yusha ibn Nun membuat prestasi besar yang tidak bisa dibuat Musa dan Harun. Apa itu? Memerdekakan Baitul Maqdis. Musa ini sudah membawa Bani Israel ini jauh-jauh dari Mesir ke Palestina. Hanya tinggal melewati satu kota namanya Ariha. Cuman Ariha ini dipenuhi oleh orang-orang Kaldaniun, Kan'aniun, orang yang besar-besar, raksasa-raksasa, dan harus berperang melawan mereka baru bisa menguasai Baitul Maqdis. Maka Musa mengajak perang Bani Israel dan dijanjikan akan menang. Tetapi Bani Israel justru kurang ngajar kepada nabinya dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Musa, daripada kau ngajak kami perang, bagus kau pergi sono, ajak Tuhan berdua perang sana, kami duduk-duduk nonton siapa yang menang siapa yang kalah, katanya. Sebab kata-kata inilah Allah turunkan azab kepada Bani Israel, dibuat tidak bisa keluar dari daerah itu, namanya Arduteh, negeri linglung. 40 tahun tidak bisa keluar dari situ, putar-putar di situ saja. Akhirnya Musa wafat di situ, Harun juga wafat di situ. Setelah generasi para pengecut meninggal, datang generasi kedua para pemberani. Yusha ibn Nun diangkat oleh Allah jadi nabi. Maka dia pun kemudian membawa pasukan para pemberani Bani Israel, berhasil mengalahkan kota Ariha dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Lihat, anak muda Yusha ibn Nun, namanya tidak tercantum dalam Al-Quran, kisahnya diselipkan dalam kisah kecil Nabi Musa dengan Khidir, tapi prestasinya besar. Artinya bahwa membuat prestasi tidak mesti terkenal, itu maksudnya. Tidak mesti terkenal. Kita harus buat prestasi yang besar untuk agama kita ini. Apa kira-kira yang bisa kita buat untuk agama ini, untuk bangsa dan negara kita ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah peran anak-anak muda dalam hijrah Nabi SAW. Luar biasa ini. Makanya harusnya bangkit kita ini. Kalau kita sejarah hijrah itu bangkit harusnya anak-anak muda ini. Bangkit kemana Ustaz? Terserahlah bangkit kemana. Maksudnya ya kita lebih berprestasi lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun akhirnya melanjutkan perjalanan setelah 3 hari berada di gua itu, melalui jalur yang berbeda dengan jalur yang biasa dilalui ke Madinah. Dan itu cara Nabi untuk mengecoh musuh. Rupanya ikhwan, ada pula satu orang yang berhasil kemudian menjumpai Nabi SAW. Namanya siapa? Suraqah ibn Malik. Berhasil dia mengejar Nabi. Suraqah ibn Malik ini, ketika dia sudah menghunus pedangnya, dilihatnya Rasul sedang berjalan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sudah dekat, terperosoklah kemudian tunggangannya, jatuh terpental pedangnya, diambil oleh Nabi SAW. Kalau Rasul mau membunuh Suraqah, gampang, dia sudah tidak pakai senjata. Dan seorang Nabi itu memiliki kekuatan banyak, laki-laki kekar,
Makanya wajar istrinya banyak. Sanggup, antum tidak bisa. Ya. Nabi SAW punya kekuatan luar biasa. Dari segi fisik luar biasa Rasul itu. Makanya Rasul tidak pernah sakit. Rasul tidak pernah sakit. Dia istrinya banyak, 11. Punya anak-anak juga. Artinya dia bapak. Dia juga jenderal perang. Dia juga presiden. Dia juga seorang hakim. Kalau ada orang masalah dia menyelesaikannya. Dia pun harus bekerja mencari nafkah untuk istri-istrinya. Bayangkan semua pekerjaan dilakukan Nabi. Dia bapak, dia pemimpin, dia jenderal, macam-macam. Tapi tidak pernah Rasul dikisahkan sakit, ya kan? Kita ini belum jadi apa-apa, baru jadi bapak saja, ya kan? Baru jadi bapak lah. RT pun tidak ada. Tapi penyakitnya asam urat, kolesterol, darah tinggi, semua numpuk gitu ya. Ada semua, bayangkan coba. Ya Allah gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Suraqah ibn Malik ini kemudian langsung menghunus pedangnya, tiba-tiba terpental pedangnya, terprosok kendaraannya, dipegang oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kemudian menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada membunuhnya. Maukah kau masuk Islam? Kalau engkau masuk Islam, wahai Suraqah, engkau akan diberikan baju kebesaran Kisra. Itu janji Nabi. Kisranya belum ditaklukkan, tapi Rasul mengatakan engkau akan diletakkan di badanmu baju kebesaran Raja Kisra, Raja Persia. Coba bayangkan. Akhirnya Suraqah pun belum ada hidayah masuk Islam, tapi dia berjanji hendak melindungi Nabi. Makanya kemudian dia pun kemudian pergi. Kemudian ketika melihat ada pasukan orang-orang Quraisy yang sama menelusuri jalan yang dia lalui, kata Suraqah, pulang, nggak ada di sini Muhammad, pulang katanya. Akhirnya Suraqah pun masuk Islam. Subhanallah, di masa Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan mengambil kunci Baitul Maqdis, kemudian dia diserahkan baju kebesaran Kisra. Apa kata Umar? Aina Suraqah ibn Malik? Di mana Suraqah ibn Malik? Katanya. Datang Suraqah. Kemudian oleh Umar dipakai di badannya, persis seperti yang dikatakan Nabi. Luar biasa. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW di perjalanan, Rasul habis bekal. Subhanallah gitu. Tiba-tiba kemudian melihat ada tenda. Rupanya di dalam ada seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad Al-Juhani. Suaminya lagi pergi. Kemudian kata Nabi dan Abu Bakar, ada nggak sesuatu yang kami bisa minum atau makan? Kata Muhammad, kami orang susah. Nggak ada. Lihat kambing-kambing kurus-kurus, nggak ada yang keluar air susunya. Kata Nabi SAW, kalau begitu nggak apa-apa, ambilkan kambing yang paling kurus. Maka oleh Rasul diusap tuh punggungnya, tiba-tiba air susunya penuh. Mukjizat. Ya. Dan ini hanya dilakukan Nabi. Antum nggak bisa. Antum mau ngusap 1000 kali kambing sampai rontok tuh bulunya, tetap aja susunya nggak akan banyak. Ini khusus Nabi. Ya. Akhirnya diperah tuh oleh Abu Bakar. Sudah dapat tuh susunya itu 1 tong. Maka kemudian Abu Bakar memberikan minuman kepada Rasul. Rasul, minum. Kata Rasul, tidak, engkau saja dulu. Kata Abu Bakar, ya Rasul, bal anta isyrab, bahkan kau yang minum. Akhirnya Nabi SAW minum. Kemudian ketika Rasul selesai minum, diberikan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, minum lagi, minum. Kemudian selesai minum, diberikan ke Abu Bakar, minum lagi sampai 3 kali. Makanya sunnah minum itu seperti ini, saya contohkan. Ya. Sunnah minum ya. Ini. Jadi tidak boleh langsung gelekek-gelekek itu, tidak boleh. 1. Berhenti dulu. Baru gini. Baru gini lagi. Harus seperti itu. Minum itu.
Jadi nggak kolok kan ada tuh kayak antum itu. Ya, itu kalau pakai kendi kolok nggak boleh. Itu nggak sunnah minum. Karena Rasul minum 3 kali kan? Minum sampai 3 kali Rasul minum, dikasihkan. Kata Abu Bakar minum lagi. Kata Rasul minum sampai 3 kali. Yang luar biasanya adalah lihat perkataan Abu Bakar. Falamma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab thumma yashrab hatta rawaitu, katanya Abu Bakar. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, kemudian minum, hilang dahagaku. Siapa yang minum, siapa yang hilang dahaga? Abu Bakar tuh, bayangkan coba lihat. Aku melihat Rasul minum, kemudian minum sampai hilang dahagaku, katanya. Padahal yang minum Nabi, yang hilang dahaga Abu Bakar. Kenapa? Kecintaan Abu Bakar kepada Rasul melupakan rasa haus. Luar biasa. Kalau kita lihat orang minum lagi haus, ini udah kelak kapan giliran saya, awas kalau dihabiskan. gitu. Jadi itulah bagaimana kecintaan Abu Bakar kepada Nabi sampai seperti itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai di perbatasan kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di sebuah tempat yang disebut dengan Kuba. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membuat masjid, bukan Masjid Nabawi, tetapi Masjid Kuba. Inilah masjid pertama kali yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Masjid Kuba. Baru setelah itu Rasul membangun Masjid Nabawi. Tetapi secara keutamaan tentu Masjid Nabawi adalah jauh lebih mulia dibandingkan Kuba, karena dia adalah masjid terbesar pahala kedua setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Tapi dalam sejarah masjid yang pertama dibangun Nabi SAW adalah Masjid Kuba. Kenapa Nabi SAW membuat masjid? Kenapa tidak membuat rumah istri-istrinya dulu atau membuat rumah dia dulu gitu, tapi malah membuat masjid? Karena Nabi SAW tahu tuh, hanya satu-satu tempat yang bisa mengumpulkan semua manusia dari berbagai macam ras, suku, bangsa, hanya masjid. Hanya masjid. Lihat kalau antum sholat di masjid itu kan dari berbagai macam kan, ada orang Sundanya, ada orang Jawanya, ada orang Alornya, ada orang Padangnya, ada orang Sumatera, macam-macam satu masjid itu. Semua takbir. Dan tidak ada yang mentang-mentang saya dari Sunda takbirnya tinggi kali gitu. Enggak, ini sama semua takbir itu. Ya. Artinya masjid itu mengumpulkan semuanya. Karena hanya bisa dilakukan perkumpulan itu dengan satu alaqah, hubungan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menyatukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Allah mengatakan, kalau engkau infakkan semua harta engkau hai Muhammad untuk melembutkan hati manusia, enggak akan bisa. Tapi Allah yang melembutkan hati mereka. Ya, sekarang kita lihat ketika pemilihan pemimpin kumpul di satu partai, ya kan? Karena apa coba? Lillah? Tidak juga. Kalau nggak dibayar nggak mau juga datang. Berarti yang mengumpulkan itu kan uang atau janji-janji yang nggak jelas. Nggak bisa itu persatuan semu yang seperti itu. Kalau sudah ujung-ujungnya dunia, bahasa singkatnya UUD, ujung-ujungnya duit, itu nggak bisa melembutkan hati orang. Maka masjidlah yang bisa melembutkan hati manusia. Maka Nabi SAW pertama kali membangun masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, masih banyak sejarah hijrah Nabi SAW ini, kita ambil yang poin-poinnya saja karena sudah juga
melebihi waktu, sudah lewat 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini kita berdoa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.